Berkisah tentang seorang remaja laki-laki misterius bernama Kate yang datang ke sebuah sekolah menengah atas. Suatu ketika seorang gadis yang bernama Natalie tertarik pada kepribadian aneh dan menarik Kate. Seiring berjalannya waktu, keduanya membangun hubungan yang mendalam meskipun Kate terus menutupi rahasia besar yang dia bawa. Nah, bagaimana kisah cowok paling aneh dan cewek paling populer di sekolah ini? Oke, mari kita ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sosok Natalie, seorang remaja putri yang tampak sempurna. Ia merupakan salah satu anak terpintar di sekolahnya. Seorang atlet tenis, mempunyai rupa yang sangat cantik dan mempunyai keluarga yang harmonis. Natalie adalah seorang siswi yang berfokus pada akademis dengan niat bisa masuk universitas bergengsi nantinya. Natalie bersama beberapa teman sekelasnya sering mengunjungi tempat pesta di luar ruangan yang disebut The Brick. Di sana dia kemudian naksir pada seorang pria maco bernama Rafael. Rafael juga merupakan seorang siswa pindahan baru di sekolahnya. Tak lama berselang, Rafael menjadi pacarnya. Di sisi lain, tampak seorang anak muda yang bernama Kate sedang berbincang dengan lawan main biliarnya. Sebut saja Al. Di sini Kate berencana untuk dapat dekat dan bersenang-senang dengan seorang gadis yang pintar dan sangat populer di sekolahnya. Ya, itu adalah Natalie. Kate meminta guru kimianya untuk mengatur agar ia bisa berpartner dengan Natalie dalam praktek pelajaran kimia. Sementara Natalie tahunya kalau itu adalah partner acak. Singkat cerita guys, di bidang kimia, Natalie berpasangan dengan Kate. Natalie awalnya risih berpasangan dengan Kate yang lumayan banyak bicara dan agak sok tahu gitu guys. Kita diperkenalkan dengan karakter Kate, siswa yang tidak populer di sekolah. Untuk beberapa siswa lain, ia dianggap anak aneh guys. Kate adalah seorang pemuda periang dengan pandangan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Malam harinya di The Brick, Natalie dan Rafael sedang ngobrol tentang masa depan dan di sini Natalie menanyakan hal apa yang akan dilakukan Rafael setelah lulus kuliah nanti. Ia menyebutkan akan membuka label rekamannya sendiri dan dengan pertanyaan yang sama diberikan Rafael, Natalie menyebutkan kalau suatu saat ia ingin menjadi editor yang terkenal dan mereka pun berciuman. Pagi harinya, ketika Natalie meminta Kate untuk membantunya dengan laporan lab, di sini Kate sepertinya melihat adegan ciuman Natalie dan pacarnya sehingga ia tampak cemburu guys. Singkat cerita, Kate menyuruhnya naik ke mobil truk kuningnya sambil mengerjakan laporan lab bersama. Lalu mereka pergi keluar dari sekolah dan masuk tanpa izin ke gedung perkantoran. Kate menganggap ini adalah kegiatan yang menyenangkan. Ia membawa Natalie ke gaya hidupnya yang santuy guys. Di gedung itu, Kate tampak mengetahui semua hal tentang Natalie, termasuk keinginannya yang ingin kuliah di Duke Universitas bergengsi. How am I doing? Okay. Setelah selesai, dalam perjalanan pulang, Kate banyak menceritakan soal dirinya. Di sini, Kate berbohong tentang dirinya kalau ia punya banyak saudara laki-laki dan perempuan, tentang orang tuanya dan rumahnya yang besar. Mendengar hal itu tentu saja membuat Natalie terkagum padanya. Scene berganti. Natalie sedang bertanding tenis yang di sana juga ditonton oleh ayah dan ibunya. Natalie berhasil maju ke babak selanjutnya setelah mengalahkan lawannya. Di lab, Kate tampak mencari perhatian Natalie dengan menumpahkan cairan penelitian di meja mereka. Meski Natalie adalah pacar Rafael, Kate tetap meminta Natalie untuk pergi bersamanya. Ia bersikeras mengajak Natalie. Ia mengatakan bahwa itu adalah ajakan jalan sebagai teman labnya dan menyebut tawarannya itu dengan bukan kencan. Kate pun mengajak Natalie untuk bermain bowling guys. Namun bukan seperti permainan bowling biasa yang dimainkan oleh kebanyakan orang ya. Kate mengajaknya ke toko untuk membeli bola bowling dan memberikan nama pada masing-masing bola bowling untuk ditaruh di setiap rumah orang yang ia kenal, termasuk guru kimianya. Tapi sobat, sebelum melakukan itu, Kate mengajaknya ke sebuah bengkel untuk memperbaiki mobil kesayangannya. Kemudian mereka pun pergi. Di jam ini Natalie ingin menemui kekasihnya karena ada janji buat nonton malam ini guys. Tapi sebelum beranjak pergi, Kate mengatakan akan menjemput Natalie di tempat ini jam 4 pagi untuk melanjutkan urusan mereka. Natalie pun kaget ya kan. Dan setelah itu Natalie dan Rafael nonton. Mereka pun bercinta malam itu. Wow.
Tepat jam 4 pagi, Natalie uring-uringan memikirkan ajakan Kate. Tak lama, Kate pun menjemput Natalie di tempat mereka berpisah sebelumnya, dan mereka pun melancarkan aksinya bermain bowling ke rumah-rumah dan meletakkan bola itu di depan rumah-rumah tersebut. Setelah itu, mereka makan di sebuah kafe dengan tersisa 2 bola bowling yang rencananya akan diberikan kepada pemilik kafe untuk dirawat di rumahnya. Suatu malam, Natalie mengundang Rafael untuk makan malam bersama keluarganya di rumah. Rafael disambut oleh adik Natalie yang bertanya padanya apakah ia bisa bahasa Spanyol. Rafael pun menjawab pertanyaan itu dengan bahasa Spanyol dan membuat kagum keluarga Natalie. Di kamar Natalie, Rafael sedang googling tempat liburan yang akan mereka kunjungi dan itu membuat Natalie bahagia. Lalu, berjumpa lagi guys. Namun tiba-tiba si pengganggu adiknya Natalie pun datang dengan membawa kotak berisikan spare part mobil yang pengirimnya tak lain adalah Kate. Di sini Kate ingin Natalie mempelajari hal itu. Dan juga ia mengajak ketemuan dengan Natalie di jam 9. Rafael tampak cemburu, mengatakan mengapa cowok aneh itu berbuat demikian dan bertanya apa maksud dari semua ini. Natalie yang pandai berdalih pun berhasil mengamankan suasana di malam itu. Esoknya Kate dan Natalie bertengkar guys, karena hampir membuat hubungannya dengan Rafael berantakan. Natalie mengungkapkan bahwa Kate hanya cowok yang kekanak-kanakan dan egois. Tapi saat mereka bertengkar di persimpangan jalan, saat itu juga Al dan seorang anak laki-laki bernama Billy muncul. Hubungan antara Al dan Billy tidak diperjelas. Kebaikan Kate terhadap Billy si bocil menyebabkan Natalie berpikir bahwa Kate adalah orang yang lembut. Setelah mengemudi sebentar, Natalie menyuruh Kate berbelok ke jalan tanah menuju tebing yang menghadap ke The Brick, yang ternyata itu adalah tempat favorit Kate. Di tempat itu juga lah ia pernah melihat adegan ciuman Natalie dan Rafael dulunya. Lalu mereka berbicara dengan nyamannya dan akhirnya guys, ciuman orang tuh guys. Namun hanya sekejap ya. Kate kemudian mengatakan bahwa mereka hanyalah partner lab. Ketika sampai di rumah setelah teleponan dengan Rafael, Natalie lalu mencoba merakit spare part mobil yang diberikan oleh Kate. Nah, keesokan harinya, Natalie dan Kate pergi ke tebing dan mendiskusikan impian masa depan mereka. Kate mengatakan bahwa mimpinya adalah bisa pergi ke London, Ontario untuk menampilkan truk kuningnya dalam pameran truk tahunan. Saat berbaring dan berbicara di belakang truk, Natalie memperhatikan bahwa truk itu bergerak guys. Dia panik dan keluar dari sana, berteriak pada Kate agar melompat ke tempat yang aman. Kate bagaimanapun tetap berbaring santai dan terus mengoceh. Kate terlihat sudah biasa dengan keadaan itu guys. Sesaat sebelum mobil meluncur, tiba-tiba Kate dengan sigap pindah ke kursi pengemudi dan menginjak rem. Natalie sangat marah pada Kate dan bertanya apakah dia ingin bunuh diri. Lalu mereka pun pulang nih guys. Dan Natalie mengatakan untuk jangan melakukan hal-hal yang bodoh dan jagalah diri. Mendengar kepedulian Natalie itu, Kate pun seperti menyimpan sesuatu sobat. Ketika Natalie pulang, dia masih mengenakan jaket Kate dan menemukan obat di sakunya. Dia pun lalu mencoba mencari tahu tentang obat itu yang ternyata adalah morfin, terindikasi untuk pengobatan depresi guys. Merasa khawatir, Natalie ingin berbicara dengan Kate tentang pengobatannya. Tapi dia tidak datang ke sekolah selama beberapa hari, membuat Natalie merasa sangat kehilangan. Ketika Natalie gagal mendapatkan alamatnya dari kantor sekolah, dia ingat Kate mengatakan bahwa dia tinggal di rumah putih tua dengan teras besar dan memutuskan untuk pergi berkunjung. Ketika dia tiba di sana, dia menyadari Kate berbohong tentang kediamannya setelah ia bertanya langsung pada pemilik rumah yang ternyata tidak mengenal Kate. 2 minggu kemudian nih guys, Kate tiba-tiba saja muncul dan Natalie kesal dengan kebohongannya. Mereka yang sempat cekcok lalu dipergoki oleh Rafael dan membuat kejadian semakin gaduh. Rafael sempat ingin memukuli Kate, namun dihentikan Natalie dan menjelaskan bahwa ini hanya salah paham.
Oke, scene kemudian berganti. Natalie memutuskan untuk mencari tahu alamat asli Kate dengan membobol lokernya. Dan hal itu diketahui pihak sekolah. Dan akibatnya ia diskors dari sekolah, guys. Diperlihatkan teman Natalie mencoba menasehati Natalie, mengatakan bahwa Kate adalah seorang pecundang, jangan dekat dengannya. Dan juga hubungan Kate dan Raphael yang semakin dipenuhi cekcok, guys. Esoknya nih guys, Natalie yang sudah tahu alamat Kate lalu mengunjunginya. Lewat ayahnya, Kate menolak untuk berjumpa Natalie. Kemudian Natalie bersembunyi di belakang truk kuningnya. Malamnya, Kate keluar dari rumah dan pergi ke puncak tebing, guys. Tahu nggak kalian? Di sana Natalie bisa-bisanya dia mengungkapkan cintanya pada Kate. Ia mengungkapkan segalanya. Bagaimana ia tak peduli siapa dan bagaimanapun Kate. Yang pasti ia menyukai Kate. Lalu guys, mereka pun bercinta dengan syahdunya malam itu, sobat. Nah, saat Kate mengantar Natalie pulang, Natalie bersemangat untuk memulai hubungan dengan Kate. Tetapi dia mengatakan bahwa mereka harus melupakan apa yang terjadi. Sehingga hal itu membuat Natalie patah hati dan marah. Peringkat tenis Natalie turun dan dia hampir kehilangan beasiswa. Di perjalanan, Natalie melihat Al yang ternyata adalah penasehat medis Kate. Natalie diberitahu bahwa Billy sudah meninggal karena kanker dan bahwa Billy dan Kate menerima perawatan kemoterapi bersama. Membuatnya menyadari bahwa Kate sedang sekarat karena kanker. Dari sini, Natalie menjadi orang yang berbeda, guys. Ia mampu melihat dunia ini ternyata dipenuhi dengan banyak orang yang menderita, yang berusaha berjuang untuk hidup, yang melihat hidup adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia juga tak peduli dengan apa kata orang tentang dirinya serta penampilannya. Ia sungguh menjadi apa adanya, seperti Kate. Ia juga telah putus dengan Raphael. Nah, suatu malam Kate muncul di rumahnya dan Natalie mengajak Kate ke bandara untuk mereka berpura-pura seolah-olah akan pergi berwisata. Masih saja sempat cekcok di awal sebab Kate sangat ingin Natalie menjauhinya dan memulai hidup tanpanya. Namun Natalie masih tetap ngotot bahwa ia sangat mencintai Kate. Kate yang tak bisa membohongi perasaannya akhirnya mengungkapkan segalanya pada Natalie. Dan Natalie juga memberitahu Kate bahwa dia ingin bersamanya terlepas dari singkatnya waktu yang mereka miliki. Yap, mereka pun berciuman di tengah bandara, guys. Oke, cerita berlanjut. Selang beberapa waktu, Kate telah tiada, guys. Meninggoy dia. Dan Natalie telah lulus sekolah. Ia telah mengadopsi banyak kebiasaan lama Kate. Dia telah menjadi Natalie yang berbeda dari dirinya yang sebelumnya, yang dapat menikmati hidup. Natalie lalu mengemudikan truk kuning Kate. Dia memutuskan karena Kate tidak bisa mewujudkan mimpinya, dia akan melakukannya untuknya. Dia berkendara ke London, Ontario untuk menampilkan truk kuning Kate dalam pameran truk tahunan. Oke guys, sampai di sana cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul Kate. Film yang dirilis tahun 2008 lalu ini merupakan film independen Amerika yang disutradarai oleh Todd Kessler dan ditulis oleh David Zabel dan Kessler berdasarkan cerita pendek Kate oleh penulis Ron Carlson dari bukunya The Hotel Eden. Film tersebut dibintangi oleh Jesse McCartney dan Elizabeth Harnois. Dengan menghadirkan durasi selama 1 jam 35 menit, rasanya kita menonton film ini sama sekali tidak terbesit rasa bosan, guys. Seru dan sangat menghibur dan mengharukan. Dalam film ini juga para pemeran dalam memainkan karakter yang dimainkan tampak begitu alami sekali, sangat totalitas, sehingga menghasilkan sebuah film yang berkualitas. Sebuah film yang apik tak lepas dari tangan sang sutradara yang tampak juga begitu baik sekali dalam mengarahkan film ini, guys. Dia adalah Todd Kessler. Kate dapat dianggap sebagai film yang memiliki premis menarik dengan beberapa momen emosional yang kuat. Performa Jesse McCartney sebagai Kate mampu menangkap kebingungan dan kedalaman karakter dengan baik. Dari film ini kita belajar tentang bagaimana menghargai momen berharga dalam hidup dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Film ini mengingatkan kita untuk menjalani hidup dengan penuh semangat bahkan di tengah tantangan dan rahasia yang mungkin kita hadapi. Nah, bagi kalian yang senang dengan genre seperti ini, boleh banget guys untuk ditonton secara lengkapnya. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Kate 7,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini.
Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.